Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 10. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, nanti di sini akan dibahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Nah, di sini ada definisinya bahwa kekuasaan secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkan. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para ahli ya. Yang pertama ada dari pendapat John Locke, itu kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang keduanya kekuasaan eksekutif, yang ketiganya adalah kekuasaan federal. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif? Nah, di sini menurut John Locke adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, masih menurut John Locke bahwa kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Nah, itu ada 3 ya, legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, di sini ada pendapat yang kedua menurut Montesquieu. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Nah, beliau memberikan penyempurnaan. Ya, yang pertama adalah tentang kekuasaan legislatif. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Jadi ada beda ya di nomor 3. Nah, di sini definisinya hampir sama dengan menurut John Locke bahwa kekuasaan legislatif adalah untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan eksekutif juga sama, kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Cuman ada yang dihilangkan ya. Kemudian kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, itu adalah menurut pendapat Montesquieu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, dari sini dapat diartikan bahwa pendapat dari Montesquieu itu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu itu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Nah, itu. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Nah, teori ini kemudian disebut dengan trias politika. Nah, sekarang masuk ke bagian 2. Bagaimana konsep trias politika di Indonesia? Nah, di sini dijelaskan ada lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif itu ada DPR, ada MPR, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang keduanya adalah lembaga eksekutif. Ada presiden dan wakil presiden. Kemudian ada lembaga kementerian dan non-kementerian. Nah, yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Nah, di sini ada 3 ya. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Nah, di sini dijelaskan juga menurut Kusnardi dan Ibrahim,
Istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda. Nah, di sini dijelaskan pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Artinya apa? Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi atau kerjasama. Nah, itu adalah pemisahan kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan? Nah, pembagian kekuasaan adalah membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tapi tidak dipisahkan. Itu bedanya. Artinya apa? Di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama, adanya sebuah sistem saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling mengawasi jalannya sebuah pemerintahan. Nah, bagaimana dengan sistem kekuasaan di Indonesia? Nah, di sini mekanismenya sudah jelas, itu diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagaimana penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia? Nah, di sini terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, di sini dijelaskan pembagian ke horizontal itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan inti, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu yang pembagian kekuasaan horizontal. Nah, di sini pembagian kekuasaannya secara vertikal. Menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah, yang tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, di sini ada pemerintah daerah provinsi, ada Pemda kabupaten, ada Pemda kota, Pemkot ya. Nah, di sini juga dijelaskan pasal 18 ayat 5 menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, yaitu yang berkaitan dengan yang pertama politik luar negeri, yang keduanya adalah pertahanan keamanan, yang ketiganya justisi, keempat agama, kelima moneter, dan yang terakhir adalah fiskal ya.